Di sebuah kota yang hidup dengan sepak bola, Madrid tahun 1977, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi legenda. Namanya Raúl González Blanco. Tidak ada yang menyangka, anak sederhana dari lingkungan pekerja ini akan tumbuh menjadi simbol kebanggaan Real Madrid. Dengan mimpi besar dan cinta pada sepak bola, perjalanan Raúl baru saja dimulai. Sejak kecil, Raúl sudah hidup bersama sepak bola. Di jalanan Madrid, ia menghabiskan waktunya menendang bola bersama teman-temannya. Lapangan sederhana menjadi tempat ia bermimpi besar. Setiap sentuhan bola menunjukkan satu hal, bakat alami yang sulit diabaikan. Tanpa disadari, langkah kecil seorang anak Madrid ini perlahan menuju panggung sepak bola dunia. Perjalanan Raúl menuju dunia sepak bola profesional dimulai dari akademi salah satu klub besar Madrid, yaitu Atletico Madrid. Di sana, bakatnya sebagai penyerang muda mulai terlihat. Ia dikenal memiliki insting mencetak gol yang tajam, bahkan di usia yang masih sangat muda. Namun, takdir memiliki rencana lain. Sebuah keputusan besar segera mengubah arah perjalanan karir Raúl selamanya. Awal tahun 90-an menjadi titik balik bagi Raúl muda. Akademi Atletico Madrid tempatnya berkembang harus ditutup karena keputusan manajemen klub. Bagi banyak pemain muda, itu mungkin menjadi akhir mimpi. Namun bagi Raúl, justru sebaliknya. Ia kemudian bergabung dengan akademi rival sekota, Real Madrid. Tanpa disadari, langkah ini menjadi awal lahirnya seorang legenda di Santiago Bernabéu. Di akademi Real Madrid yang terkenal dengan nama La Fabrica, Raúl berkembang dengan sangat cepat. Ketajaman insting golnya membuat para pelatih mulai memperhatikannya. Di setiap pertandingan tim muda, ia terus menunjukkan bahwa dirinya berbeda. Bagi Raúl, mengenakan seragam putih Real Madrid bukan sekadar mimpi, tetapi tujuan yang harus ia capai. Tahun 1994 menjadi momen yang mengubah hidup Raúl selamanya. Di usia yang baru 17 tahun, pelatih Real Madrid, Jorge Valdano, memberinya kesempatan tampil di tim utama. Sebuah kepercayaan besar bagi pemain muda yang baru saja naik dari akademi. Malam itu, Raúl melangkah ke lapangan dengan satu mimpi, membuktikan bahwa ia pantas berada di panggung sepak bola terbesar. Debutnya mungkin belum sempurna, tetapi Raúl tidak membutuhkan waktu lama untuk membuktikan dirinya. Hanya beberapa hari kemudian, ia mencetak gol pertamanya di La Liga bersama Real Madrid. Gol itu bukan sekadar angka di papan skor, tetapi tanda lahirnya bintang baru di Santiago Bernabéu. Sejak saat itu, nama Raúl mulai dikenal oleh para penggemar sepak bola di seluruh Spanyol. Gol demi gol mulai mengalir dari kaki Raúl. Meski masih sangat muda, ia bermain dengan ketenangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Para fans Real Madrid mulai melihat sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Raúl bukan hanya pemain muda berbakat, tetapi calon penyerang utama yang akan memimpin lini depan klub raksasa Spanyol itu. Raúl mungkin bukan pemain dengan kecepatan luar biasa atau fisik yang paling kuat. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, insting mencetak gol. Ia selalu tahu di mana bola akan jatuh, dan kapan harus berada di posisi yang tepat. Ketajaman itulah yang membuat Raúl perlahan berubah dari pemain muda biasa menjadi penyerang yang ditakuti di Spanyol. Perlahan tapi pasti, Raúl menjadi bagian penting dari tim utama Real Madrid. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah dipercaya mengisi lini depan klub raksasa Spanyol itu. Setiap pertandingan menjadi panggung untuk menunjukkan kemampuannya. Dan dari musim ke musim, Raúl tidak hanya bermain, ia mulai menulis awal dari sebuah legenda. Memasuki pertengahan tahun 1990-an, Raúl mulai menjadi wajah baru Real Madrid. Di tengah perubahan besar dalam tim, ia hadir sebagai harapan masa depan klub. Dengan kerja keras dan ketajaman di depan gawang, namanya semakin sering disebut oleh para penggemar. Seorang anak muda dari Madrid kini perlahan berubah menjadi simbol kebanggaan klubnya. Tahun 1998 menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam karir Raúl. Bersama Real Madrid, ia merasakan malam kejayaan di kompetisi terbesar Eropa, UEFA Champions League. Trofi itu mengakhiri penantian panjang klub selama lebih dari 3 dekade. Bagi Raúl yang masih muda, kemenangan ini menjadi awal dari perjalanan panjang penuh kejayaan di panggung sepak bola Eropa. Salah satu momen yang membuat nama Raúl semakin dikenal dunia terjadi di stadion legendaris Old Trafford. Menghadapi raksasa Inggris, Manchester United, Raúl mencetak gol indah yang membuat stadion terdiam. Dengan tenang ia melewati pemain bertahan sebelum menaklukkan kiper.
Malam itu, seluruh Eropa mulai menyadari bahwa Real Madrid memiliki penyerang yang benar-benar istimewa. Seiring berjalannya waktu, Raul mendapatkan nomor punggung yang penuh sejarah di Real Madrid, nomor 7. Nomor ini bukan sekadar angka di jersey, tetapi simbol kebesaran klub. Dengan mengenakan nomor tersebut, Raul membawa tanggung jawab besar di setiap pertandingan. Dan perlahan, nomor 7 itu mulai identik dengan satu nama, Raul. Bagi para penggemar Real Madrid, Raul bukan sekadar pemain. Ia adalah simbol loyalitas dan semangat juang klub. Di setiap pertandingan di Santiago Bernabéu Stadium, namanya selalu menggema dari tribun penonton. Dengan kerja keras dan dedikasi tanpa henti, Raul perlahan berubah dari pemain muda berbakat menjadi ikon sejati Real Madrid. Seiring berjalannya waktu, Raul bukan hanya menjadi pencetak gol, tetapi juga pemimpin di lapangan. Dengan sikap tenang dan kerja kerasnya, ia mendapatkan kepercayaan besar dari tim. Akhirnya, ban kapten Real Madrid melingkar di lengannya. Bagi Raul, memimpin klub sebesar Real Madrid bukan hanya kehormatan, tetapi tanggung jawab besar yang harus dijaga setiap pertandingan. Musim demi musim berlalu, namun satu hal tidak pernah berubah, konsistensi Raul di depan gawang. Ia terus mencetak gol penting untuk Real Madrid, baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa. Ketika tim membutuhkan gol, Raul selalu muncul di momen yang tepat. Ketajaman dan ketenangannya membuatnya menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di Eropa. Gol demi gol terus dicetak oleh Raul bersama Real Madrid. Ketajamannya membuat ia perlahan mencatatkan rekor demi rekor di klub. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, namanya mulai masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak dalam sejarah Real Madrid. Sebuah pencapaian luar biasa bagi pemain yang memulai semuanya dari akademi klub. Tahun 2000 kembali menjadi malam kejayaan bagi Real Madrid di kompetisi UEFA Champions League. Di partai final melawan Valencia CF, Raul mencetak gol yang memastikan kemenangan timnya. Gol itu bukan hanya menutup pertandingan, tetapi juga menegaskan status Raul sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa. Sepanjang karirnya, Raul telah menciptakan banyak momen tak terlupakan. Salah satunya adalah ketika ia mencetak hat-trick penting di kompetisi UEFA Champions League. Malam itu, ia menunjukkan kelasnya sebagai penyerang sejati. Dengan ketenangan, kecerdasan, dan insting gol yang tajam, Raul sekali lagi membuktikan mengapa ia begitu dihormati di dunia sepak bola. Di balik gol-gol pentingnya, Raul juga dikenal sebagai sosok pemimpin sejati di ruang ganti. Ia dihormati oleh rekan setim dan menjadi panutan bagi pemain muda di Real Madrid. Dengan sikap rendah hati dan kerja keras, Raul menunjukkan bahwa menjadi legenda bukan hanya soal mencetak gol, tetapi juga tentang memberi contoh bagi seluruh tim. Yang membuat Raul begitu istimewa bukan hanya gol-golnya, tetapi juga kerja kerasnya di setiap pertandingan. Ia selalu berlari, menekan lawan, dan membantu tim tanpa henti. Bagi Raul, sepak bola adalah tentang perjuangan bersama. Itulah sebabnya ia tidak hanya dicintai karena ketajamannya, tetapi juga karena dedikasinya untuk tim. Memasuki awal tahun 2000-an, Real Madrid memasuki era yang dikenal sebagai Galacticos. Klub mendatangkan banyak bintang dunia seperti Zinedine Zidane dan Luis Figo. Namun di tengah gemerlapnya para superstar itu, Raul tetap menjadi jantung tim. Ia adalah pemain yang memahami betul arti mengenakan seragam putih Real Madrid. Di era Galacticos, Raul berbagi lapangan dengan beberapa pemain terbaik dunia. Ia bermain bersama nama-nama besar seperti Zinedine Zidane, Luis Figo, dan Ronaldo Nazario. Meski dikelilingi para superstar, Raul tetap menjadi sosok penting di lini depan Real Madrid. Kerja keras dan insting golnya membuatnya tetap bersinar di antara para bintang. Tahun 2002 kembali menjadi musim bersejarah bagi Real Madrid. Di kompetisi UEFA Champions League, mereka berhasil meraih trofi Eropa sekali lagi. Raul menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut. Bersama tim yang penuh bintang, ia membantu membawa Real Madrid meraih gelar Liga Champions ke-9 dalam sejarah klub. Setiap pemain memiliki ciri khasnya sendiri, dan bagi Raul, itu adalah selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Setelah mencetak gol, ia sering mencium cincin pernikahannya sebagai tanda cinta kepada keluarganya. Momen itu menjadi pemandangan yang sangat familiar bagi para penggemar Real Madrid, dan perlahan berubah menjadi selebrasi ikonik dalam karir Raul. Bagi para penggemar Real Madrid CF, Raul bukan sekadar pemain hebat. Ia adalah gambaran dari semangat dan identitas klub. Kesetiaan, kerja keras,
dan keberaniannya di lapangan membuatnya dicintai oleh jutaan fans. Raul bukan hanya mencetak gol, tetapi juga mewakili jiwa dari Real Madrid itu sendiri. Di panggung Eropa, nama Raul juga mencatat sejarah besar. Selama beberapa tahun, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kompetisi UEFA Champions League. Rekor itu menunjukkan betapa konsistennya Raul di level tertinggi sepak bola. Setiap gol yang ia cetak semakin mengukuhkan statusnya sebagai legenda Real Madrid dan sepak bola Eropa. Sebagai kapten Real Madrid, Raul memimpin dengan cara yang berbeda. Ia bukan tipe pemain yang banyak berbicara, tetapi memberi contoh melalui tindakan di lapangan. Kerja keras, disiplin, dan semangat juangnya menjadi inspirasi bagi seluruh tim. Itulah yang membuat Raul dihormati bukan hanya oleh rekan setim, tetapi juga oleh para lawannya. Setelah lebih dari 1 dekade membela Real Madrid, perjalanan Raul di klub yang membesarkan namanya akhirnya mencapai titik akhir pada tahun 2010. Ia meninggalkan klub dengan ratusan gol dan ratusan penampilan. Bagi para fans, kepergian Raul bukan sekadar perpisahan pemain, tetapi akhir dari sebuah era besar dalam sejarah Real Madrid. Setelah meninggalkan Real Madrid pada tahun 2010, Raul memulai petualangan baru dalam karirnya. Ia bergabung dengan klub Jerman, Schalke 04. Banyak yang penasaran, apakah legenda Madrid ini masih mampu bersinar di liga yang berbeda. Namun bagi Raul, tantangan baru justru menjadi kesempatan untuk membuktikan dirinya sekali lagi. Di Jerman, Raul kembali menunjukkan kelasnya. Bersama Schalke, ia langsung menjadi pemain penting bagi tim. Gol demi gol kembali ia cetak, dan para penggemar Schalke pun mulai mencintainya. Meski jauh dari Madrid, Raul tetap bermain dengan semangat yang sama seperti saat ia pertama kali menginjak panggung sepak bola Eropa. Bersama Schalke, Raul kembali menciptakan cerita indah di panggung Eropa. Pada musim 2010-2011, ia membantu timnya melaju hingga semifinal UEFA Champions League. Sebuah pencapaian luar biasa bagi klub Jerman tersebut. Sekali lagi, Raul membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk terus bersinar di level tertinggi. Setelah petualangannya di Jerman berakhir, Raul melanjutkan karirnya ke Timur Tengah. Ia bergabung dengan klub Qatar, Al Sadd SC. Meski jauh dari sorotan sepak bola Eropa, Raul tetap menunjukkan profesionalisme yang sama. Di sana, ia membawa pengalaman dan kualitasnya untuk membantu tim meraih kesuksesan di kompetisi domestik. Bersama Al Sadd, Raul kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berpengalaman. Ia membantu tim meraih gelar liga domestik dan menjadi sosok penting di dalam skuad. Meski berada di fase akhir karirnya, Raul tetap bermain dengan semangat yang sama. Baginya, sepak bola selalu tentang dedikasi dan kebanggaan di setiap pertandingan. Setelah perjalanan panjang di berbagai negara, Raul akhirnya mendekati akhir karirnya sebagai pemain. Ia sempat bermain di Amerika Serikat bersama New York Cosmos. Di sana, ia menutup karirnya dengan cara yang indah, tetap menunjukkan kelas dan pengalaman yang dimilikinya. Sebuah akhir yang pantas bagi salah satu penyerang terbaik generasinya. Setelah gantung sepatu, nama Raul tetap hidup dalam sejarah sepak bola. Ia dikenang sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki Real Madrid. Ratusan gol, trofi bergengsi, dan loyalitasnya kepada klub menjadikan Raul lebih dari sekadar pemain. Ia adalah legenda yang meninggalkan warisan besar bagi generasi berikutnya. Setelah pensiun sebagai pemain, Raul kembali ke rumah yang membesarkan namanya. Ia bergabung dengan Real Madrid sebagai pelatih di akademi klub. Kini, pengalamannya di lapangan ia bagikan kepada generasi muda. Raul tidak hanya ingin menciptakan pemain hebat, tetapi juga meneruskan nilai dan semangat Real Madrid kepada para pemain masa depan. Sebagai pelatih di akademi Real Madrid, Raul memiliki misi besar, membentuk generasi baru pemain hebat. Ia mengajarkan bukan hanya teknik bermain, tetapi juga mentalitas juara yang dulu membawanya meraih banyak kesuksesan. Bagi Raul, masa depan sepak bola klub ini ada di tangan para pemain muda yang sedang ia bimbing hari ini. Dari seorang anak Madrid yang bermimpi di lapangan sederhana, Raul tumbuh menjadi legenda sepak bola dunia. Bersama Real Madrid, ia menulis sejarah dengan gol, trofi, dan loyalitas yang tak tergantikan. Hingga hari ini, nama Raul tetap hidup di hati para penggemar. Karena bagi Real Madrid, Raul bukan sekadar pemain, ia adalah legenda abadi.